Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Pindrang menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak. Hasil dari Pindrang Investment ini merupakan upaya meningkatkan investasi dan memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan berbagai sektor strategis. Berikut liputannya untuk Anda. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dan Perjanjian Kerjasama atau PKS antara pemerintah Kabupaten Pindrang dengan berbagai pihak berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024 di Hasanuddin Ballroom Merkur Nexa Hotel Kota Makassar. Acara ini merupakan bagian dari Pindrang Investment Forum atau PIF 2024 yang berfokus untuk meningkatkan peluang investasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pertanian, dan hiburan. Penandatanganan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Platinum Cinema, CVAK Karya Nusantara, UPTB Pendapatan Wilayah Pindrang, ATR BPN Kabupaten Pindrang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, dan Pengadilan Agama Pindrang. Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dan PKS dengan PT Pos Indonesia Persero Cabang Pindrang, PT Pegadaian Persero Kantor Area Parepare, Bank Sulselbar, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Mikhail, salah satu investor dari PT Platinum Cinema, menyebut jika Pindrang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri hiburan, terutama dengan perkembangan pesat yang terjadi di daerah tersebut. Saya dari Platinum Cinema, kebetulan ini anak perusahaan dari Tripar Multivision Plus yang bergerak di bidang entertainment, khususnya hiburan semua. Jadi segala sesuatu yang di bidang entertainment sinema, sinematik, produksi film, exhibition, dan distributor film, itu kita. Jadi kita rencana untuk menghadiri Pindrang Investment Forum ini adalah untuk menandatangani MOU kerjasama untuk mencari lokasi di Pindrang, Kota Pindrang itu. Karena kedepannya saya lihat Kota Pindrang ini berpotensi sangat besar menjadi suatu magnet dari segala industri dan ekonomi. Jadi di sini kita melihat dari potensi ini kita akan develop suatu sinema. Maka dari itu kita butuh bantuan dari pemerintah untuk mencari lokasi tersebut gitu. Untuk terakhir itu saya pernah visit dan itu kita udah beberapa kali melakukan asesmen analisa dan lokasi Pindrang ini sungguh sangat berkembang sangat cepat gitu dari tahun ke tahun. Maka dari itu kita sangat bertekad. Kebetulan dari pihak pemerintahnya juga sangat membantu kami untuk mencarikan lokasi. Senada dengan hal tersebut, PJ Bupati Pindrang, Ahmadi Akil, menyampaikan bahwa penandatanganan MOU dan PKS ini merupakan langkah penting untuk merealisasikan berbagai investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Pindrang. Ahmadi juga menyatakan bahwa proses PKS harus segera ditindaklanjuti agar investasi dapat segera terlaksana. Penandatanganan MOU itu kan baru kesepahaman, baru sepaham bahwa pihak investor mau berinvestasi di Pindrang. Tentunya kita harapan ke depan harus ditindaklanjuti dengan PKS, karena PKS itu sudah memuat isi hak dan kewenangan, berarti sudah ada action. Makanya saya pikir 1, 2 minggu, 3 minggu ke depan harus ditindaklanjuti dengan PKS kalau dia dalam bentuk MOU. Kalau dia penandatangannya dalam bentuk PKS berarti sudah tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berarti tidak ada alasan tidak jalan kalau sudah dalam bentuk PKS. Harapan kami untuk PKS itu 1 minggu ke depan sudah harus tereksekusi. Dengan terselenggaranya penandatanganan MOU dan PKS ini, pemerintah Kabupaten Pindrang berharap dapat menarik lebih banyak investor untuk bergabung dalam pengembangan daerah sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Feni Septiani Samuel, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, turnamen futsal pelajar SMA SMK terbesar di Indonesia, Axis Nation Cup 2024, kembali digelar. JK Arenatorium Unhas menjadi lokasi penyelenggaraan di Kota Makassar. Axis Nation Cup 2024 kembali diselenggarakan di 40 kota dan diikuti oleh 1.650 sekolah SMA SMK dari berbagai daerah di Indonesia. Turnamen futsal yang memasuki tahun kedua penyelenggaraan ini bertemakan bareng-bareng jadi juara, merupakan ajang dukungan PT XL Aksiata Tbk melalui brand Axis kepada anak muda untuk menunjukkan bakat dan semangat kompetisi.
Salah satu lokasi penyelenggaraan adalah JK Arenatorium yang juga dikenal sebagai Gor Unhas. Di kota Makassar ini, laga futsal digelar selama 3 hari, yakni 11 hingga 13 Oktober 2024. Khusus di kota Makassar, ada 40 sekolah menengah atas dan kejuruan yang meramaikan event ini. Dan pada tahun ini ada kategori baru, yaitu futsal putri untuk meningkatkan partisipasi atlet wanita dalam olahraga futsal. Head of Sales Area Sulawesi PT Excel Aksiata Tbk, Moses Haryanto Baotong, menyebut jika ajang ini merupakan salah satu bentuk dukungan eksis bagi anak muda untuk mengembangkan bakatnya melalui kompetisi olahraga. Axis Nation Cup kali ini hadir di tahun 2024 untuk menjaring bibit-bibit muda olahraga futsal di Indonesia. Dan kali ini kita didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga Federasi Futsal Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik buat Indonesia. Harapan kami Axis bisa hadir bagi anak-anak muda di Indonesia untuk memberikan fasilitas kepada mereka untuk pembinaan dan kemudian mereka boleh tampil di ajang yang lebih besar untuk menjadi kebanggaan buat Indonesia. Mudah-mudahan event ini bermanfaat bagi anak-anak muda, khususnya anak SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Axis Ewako. Kegiatan Axis Nation Cup ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI, serta Federasi Futsal Indonesia, di mana total hadiah yang disediakan sebesar 870 juta rupiah dan 5 atlet terbaik akan masuk training camp. Selain itu, Axis juga menawarkan berbagai manfaat bagi seluruh peserta, diantaranya paket kuota internet gratis hingga 2 GB setiap hari selama 1 tahun. Moses berharap turnamen ini dapat menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan bakat mereka di bidang olahraga futsal. Turnamen ini akan berlanjut dengan babak kualifikasi di berbagai kota hingga babak final pada 16 November 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Dusun 2 Katapan, Desa Daka, Kabupaten Polewali Mandar, memiliki tradisi unik. Warga bersama-sama membakar gogos hingga larut malam. Berikut liputannya. Beginilah suasana Dusun 2 Katapan, Desa Daka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar yang dipenuhi kesibukan warga menyambut perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejak sore hingga larut malam, warga secara bergotong royong menyiapkan hidangan tradisional seperti buras, ketupat, dan yang paling khas adalah gogos. Ada yang memilih bagian mengolah dan membungkus gogos, dan ada yang bagian membakar gogos yang telah dibungkus. Gogos atau nasi ketan yang dibungkus daun pisang dan dibakar menjadi salah satu sajian utama yang disiapkan warga Desa Daka. Hidangan ini telah menjadi simbol kebersamaan dan tradisi turun-temurun yang diadakan setiap menjelang Maulid di desa tersebut. Dikatakan Nur Syam, Kepala Dusun 2 Katapan, Desa Daka, tahun ini persiapan dilakukan 3 hari sebelum perayaan Maulid. Lantaran Maulid tahun ini dirangkaikan dengan festival kuda atau yang dikenal warga sebagai Festival Sayang Patudu yang melibatkan 30 ekor kuda. Ya, tanggapannya ya senang, terus bersemangat menyambut Maulid tahun ini. Terus apalagi ini nanti saya selaku kepala dusun di sini sudah 10 tahun lebih, baru sangat ada kuda patudu. Kalau bakar gogos ya tiap tahun, kayak persiapan gogos, buras dan ketupat, terutama telur. 3 hari sebelum Maulid baru persiapannya. Warga Dusun 2 Katapang, Ihsan Sahabuddin, mengaku senang dengan kemeriahan Maulid tahun ini yang dirangkaikan Festival Kuda. Sebab setelah 10 tahun baru kembali dilaksanakan Festival Kuda. Kuda ada sekitar 30 ekor. Dan dalam satu ekornya kuda itu memakai tenaga orang kurang lebih 6. Jadi 6 kali 30, saya rasa banyaklah tamu besok ini. Pembakaran ini bahannya mungkin cuma ini apa nih, sabut kelapa. Kalau pakai ini batu merah. Sebenarnya kalau kita ini di sini kebiasaannya hanya pakai ketang putih saja. Kalau kita pakai biasanya ketang
merah atau ketan hitam, dia hanya digunakan di tape. Iya, kalau gogos khusus ketan putih saja. Pembakaran gogos dalam kegiatan itu pun spesial, di mana saat dibakar, gogos dioles kuah santan kelapa untuk menambah cita rasa gogos. Sedangkan beras ketan yang dipakai sebagai bahan utama gogos merupakan beras ketan putih yang dihasilkan dari lahan warga Dusun 2 Katapang. Gogos yang sudah matang ini kemudian didiamkan dan nantinya dibagikan ke warga sebagai simbol berbagi rezeki dan keberkahan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Kurangnya peluang membuat kurang terwakilinya para desainer, stylist, dan pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion. Inilah yang juga menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan ini yang saling berbagi pengetahuan bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trend-spotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trend spot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight, if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.